sukacita senantiasa, karena tidak ada perkara yang paling membahagiakan kita Pak hakikatnya di dunia ini kecuali perkara yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan mutlak dunia akhirat. Kira-kira apa tuh? Perkara yang bisa menghantarkan mutlak antum kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kira-kira apa? Ya ini. Al-ilmu wa talabul ilmi. Gak ada yang lain. Ya. Tidak ada perkara yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan mutlak. Di dunia akan lurus, di dunia akan bercahaya, akan bersih, akan suci. Kalau kita mengarungi kehidupan ini dengan cahaya ilmu. Survei membuktikan. Karena silsilah ilmiah ini, silsilah, apa silsilah bahasa kitanya? Episode. Episode ilmiah ini adalah episode hamba-hamba Allah yang suci dan disucikan. Hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan. Hamba-hamba Allah yang bahagia dan dibahagiakan. Bukankah pengemban ilmu yang pertama siapa di tengah umat ini? Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ragu tentang kebahagiaan beliau? Enggak ada. Sampai hari ini namanya masih dikenal. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan senantiasa mengangkat namamu wahai Muhammad. Ya. Ya. Barusan tadi kita dengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah gara-gara dia orang Arab? Tidak. Banyak orang Arab yang lain. Ya, apakah gara-gara dia sekedar dari Bani Hashim? Tidak. Tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dianugerahkan kepadanya wahyu, ilmu. Dan seterusnya datanglah generasi namanya sahabat. Siapa yang ragu ada sahabat tidak selamat ente kafir? Ya. Siapa yang ragu ada sahabat yang satu saja sesat antum kafir? Atau temannya orang-orang Syiah itu? Tidak ada. Abu Zur'ah mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Seluruh sahabat itu adil, tidak ada yang fasik. Dan mereka ulama. Ya. Kira-kira Abu Hurairah dikenang namanya sampai hari ini dan sudah dijamin masuk surga. Dikarenakan apanya? Hah? Dikarenakan kayanya? Tidak. Beliau miskin, tinggalnya juga di masjid. Ahlus Suffah. Tidak. Tapi dikarenakan subhanallah, beliau di antara 7 sahabat yang paling banyak menghafal ilmu dari Nabi SAW. Begitulah terus silsilah itu terus tidak akan pernah putus sampai kiamat. Siapa saja yang bersentuhan dengan ilmu mulia sampai bulan dan hari pun kalau bersentuhan dengan ilmu mulia, malam pun bersentuhan dengan ilmu mulia. Bukankah untuk ilmu ini Allah pilihkan bulan terbaik Ramadan? Bukan begitu? Ya, bukankah untuk ilmu ini juga Allah pilihkan malam terbaik, malam Lailatul Qadar? Maka ma'asal muslimin, alhamdulillah. Ini adalah keutamaan besar dari Allah SWT, nikmat teragung yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Allah sebutkan ya dalam surat Yunus. Sebentar, saya khawatir salah nama ayatnya, nomor suratnya. Allah katakan dalam surat Yunus, ya, bentar. Ya, ayat 58. Subhanallah.
Allah katakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun dzaliku huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad kepada mereka, dengan keutamaan dan rahmat Allah. Dengan keutamaan dan rahmat Allah, hendaknya kalian berbahagia, bersukacita, senyum, senang. Di mana keutamaan dan rahmat Allah itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari seluruh yang kalian kumpulkan di alam semesta ini dari urusan dunia. Pertanyaan, keutamaan dan rahmat Allah apa yang dimaksud? Yang kita perlu dan seyogianya berbahagia, bersukacita, baca ayat sebelumnya. Ayat 57-nya Allah katakan, ya ayuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang ke tengah kalian mau'izatun, nasihat, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, yang itu juga merupakan pelipur lara, pengobat jiwa, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Apa yang dimaksud? Ilmu, Al-Quran, As-Sunnah, Wahyu. Maka setelah itu baru ayat kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka kalau begitu bergembiralah kalian. Kegembiraan kalian dengan mendapatkan ilmu khairun, itu lebih baik mimma yajma'un, dari subhanallah perkara-perkara dunia yang kalian kumpulkan. Makanya tidak seyogianya kita sekedar bangga dengan ahli dunia. Ya, kita lebih berbangga dengan ahli ilmu. Jangan terlalu bangga dengan Anda sebagai pecundang talibud dunia. Sebaliknya berbanggalah Anda ketika Anda menjadi talibul ilmi. Ya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala, ya, dan sudah menjadi statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, tidak mungkin ada orang itu baik kecuali dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Dan tidak mungkin juga jalan menuju surga terbuka bisa kita lintasi dengan pintas menuju pintu surga kecuali dengan jalan ilmu. Mustahil orang jahil itu masuk surga. Kalaupun masuk surga enggak sempurna, mampir dulu di warung kopi ya. Mampir dulu di warung yang antum jadi kopi. Baik, naudzubillah. Karena Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita keikhlasan, akhi. Ya. Kita datang ke sini, anaknya Abu Umarnya yang ngurus antum ini. Ngurus masjid bersama teman-teman DKM, dan juga antum-antumnya ke sini, ya. Bukan sekedar ya ngisi kosong daripada diomelin istri di rumah. Daripada diomelin suami ya di rumah gitu. Lebih baik ngaji gitu. Lah. Betul-betul niatnya mantep dalam rangka salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Baik. Ikhwani fillah azani Allahu yakum. Ya, pada kesempatan siang hari ini pertama mohon maaf ya. Biasanya siang waktu antum istirahat ya. Nah, tapi tidak mengapalah. Ini hari Ahad, weekend ya. Kita jalan-jalannya ke Taman Safari. Ke Taman Surga. Insya Allah. Ana teringat perkataan Imam Ibnu Qayyim, beliau bilang man sabara ala ya raudatil jannati fid dunya
a'tahu Allahu raudatal jannati fil akhirah. Atau kama qala. Siapa yang sabar untuk senantiasa semangat mendatangi taman surga di dunia, maka Allah sediakan baginya taman surga di akhirat. Taman surga yang dimaksud adalah majlis ilmu. Taib. Ya, ini paket nih Pak. Saya ada acara memang rutin di Jakarta Ahad kedua. Ya, pada bulan yang lalu masih ingat sama anak ketemunya jam berapa? Ba'da asar. Alhamdulillah nyampe Pandeglang jam 11. Jadi dari 11 malam. Ya. Entah itu karena waktu itu kondisional macet atau enggak paham saya. Ya pokoknya saya minta ke Abu Umar. Abu Umar kalau pengajian mau lanjut geser waktunya ke ba'da duhur. Ya, karena ba'da asar Masya Allah ya. Gitu kita pulangnya cukup terlambat gitu. Ya insyaallah wallahu alam terserah antum. Kalau antum mau lanjut ya ba'da duhur. Kalau enggak ya alhamdulillah kita tidur ya. Ya, yang kedua ma'asyiral sampai hari ini belum ada kesepakatan. Ya. Itu kitab apa yang dibahas. Baik, insyaallah mudah-mudahan bulan depan dari sekarang sudah mulai dipikirkan. Karena bingung dia, sudah terlalu banyak kitab di sini. Saya bilangnya sudah banyak ustadz di sini, udah enggak butuh orang Pandeglang. Ya kan? Jadi ya masih bingung panitia kitab apa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bukan kitab nikah ya. Baik, ikhwani billah azakum. Naam, insyaallah. Sebelum sedikit barangkali sedekah dan mengingatkan, ayul ikhwah ya. Mudah-mudahan 10 menit ke depan aja dulu dikit ya tentang karena ketemu antum nanti Januari kalaupun Allah takdirkan. Ya. Naam terkait dengan yang akan kita hadapi di bulan ini ya. Orang bilang Nataru ya. Natal dan tahun baru. Sekali lagi ya terkait dengan urusan tersebut tentunya awas jangan sampai ya siapapun di antara kita ada hubungan dengan dua syiar dari syiar-syiar besar kaum yang disesatkan oleh Allah. Waladdallin ay Nasrani. Baik Natalnya anak kira kalau Natal jelas. Ya. Namun tidak sedikit kaum muslimin bahkan kebanyakan dari subhanallah pemuda Islam, pemudi Islam dari kampung sampai kota. Dari maaf yang paling miskin sampai paling kaya. Masya Allah nyempetin beli trompet. Ya, nyempetin begadang. Enggak bakar petasan sih Ustaz, cuma bakar ikan. Podo wae. Sama saja. Ya. Maka ma'asul muslimin ini TikTok nih, satu kesatuan nih. Satu syiar. Bukan syiar kita. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dikhawatirkan termasuk golongan kaum tersebut. Cukup saja jamaah sekalian. Sebagai peringatan bagi kita, saya tidak mengatakan bulan Desember bulan sial. Tidak mengatakan. Nauzubillah itu syirik. Oke. Siapa yang mengatakan bulan Desember bulan sial, syirik. Berarti namanya bab apa dalam bab tauhid? Bab tatoyur ya. Menganggap sial bulan Safar gitu. Mau nikah enggak jadi, kenapa? Bulan Safar katanya. Atau menganggap sial satu tempat gitu. Dulu kalau ada kupu-kupu datang ada apa? Tuh kan, sama tuh. Ya, malam-malam ada burung kuak-kuak, ada apa coba? Nah, itu masih itu. Nah, tapi itu dulu ya. Orang Pandeglang tuh kalau mau ke pasar, Pak, ada ucing lewat nggak jadi tuh, Pak. Ya, subhanallah. Itu namanya tatayur, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirk. Menganggap sial sesuatu, entah itu waktu, benda, tempat, suara tertentu, menggantungkan nasib baik dan buruk kepada selain Allah, itu syirik. Bisa syirik kecil sampai syirik besar. Bagaimana
Ya kondisi yang meyakininya. Kalau disebutkan aku yakinnya sama Allah, ya, tapi ya bulan Safar ini bahaya gitu tuh. Dan seterusnya. Maka ini. Nah, namun ma'asyiral muslimin, fenomena ya kita dapatkan banyak ujian dan bencana Allah turunkan di bulan ini. Ya. Coba Desember yang lalu apa yang terjadi? Ya. Desember sekarang apa yang terjadi? Desember sebelumnya ada yang terjadi? Tsunami, gempa bumi, meletus gunung dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya kenapa tanpa kita mengatakan bulan Desember bulan sial? Jawabannya Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat ibunya Isa. Surat apa namanya? Maryam. Jawabannya ada dalam surat ibunya Isa. Ya. Cek coba surat Maryam ayat 88. Allah Subhanahu wa taala katakan, masih ada enggak nih yang ngomong kayak gini? Kata Allah, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah yang Maha Rahman punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Siapa yang mereka di sini maksudnya? Mas, siapa mas? Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan dalam surat At-Taubah Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Makanya ada 3 rangkaian Tuhan. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan dan keyakinan yang sangat durhaka. Sangat tercela. Sangat tidak adab dan biadab. Dengan menobatkan Allah punya anak. Sementara Allah telah menyatakan tentang dirinya, Kul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid walam yulad. Dan itu keyakinan kita. Allah tidak pernah beranak dan diperanakan. Oke? Lalu Pak Bu, subhanallah, kita antum baca Al-Quran yang pertama kali dibaca apa? Ayo, setiap antum baca Quran baca apa? Setelah ta'awud apa? Bismillahirrahmanirrahim. Antum baca juga Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Diulang-ulang bahwasanya dia Maha Rahim, Maha Sayang, Maha Lembut, Latif. Ya, Maha Penyayang. Tetapi lihat apa yang Allah katakan setelah Allah mengatakan ada kaum yang mengatakan Allah punya anak. Apa kata Allah? Setelah Allah mengatakan kalian durhaka, kalian tidak adab. Kalian sungguh sangat buruk perkataan kalian. Lalu kata Allah, takadus samawatu yatafattarn. Hampir saja langit pecah. Wa tanshaqul ard, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu luluh lantah. Sekali lagi, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung itu luluh lantah. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Diulang sama Allah. Karena ada sebagian kaum masih ada yang mengatakan Allah punya anak. Lalu kata Allah, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada." Allah tidak patut, Allah tidak butuh, aku tidak butuh. Aku tidak patut punya anak. Ngapain aku punya anak?
Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmana abda. Karena seluruh perbendaharaan langit dan bumi selain Allah, yang ada yang di langit tujuh langit lapis ke atas dan yang ada di bumi, illa atir rahmana abda, semuanya datang kepada Allah berupa hamba. Mereka hamba-hamba Allah yang aku ciptakan. Aku tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya anak. Aku tidak. Dia adalah Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Ada tanpa ada yang mengadakan. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak butuh. Innallaha ghaniyun anil alamin. Allah tidak butuh dari alam semesta ini. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat kemarin. Di awal surat Al-Kahfi Allah bilang apa? Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Teruskan. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Tuh, begitu marahnya. Wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Quran ini diturunkan untuk memberikan peringatan keras kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Ma lahum bihi min ilmin. Sama sekali mereka tidak di atas ilmu. Mereka di atas kejahilan, kebodohan. Prasangka-prasangka. Bahkan yang mereka salib itu sebetulnya, kata Allah, wa ma salabuh. Mereka tidak pernah mensalibnya. Wa ma qataluhu, wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Mereka tidak pernah mensalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Namun yang dahulu mereka salib dan mereka bunuh itu, seseorang yang wajahnya diserupakan oleh Allah dengan Isa. Sebagian mengatakan satu muridnya hampir sama dengan Isa. Sebagian mengatakan ketika mereka membunuh Isa, semua yang ada di sekitar Isa wajahnya diserupakan dengan Isa. Sehingga mereka bingung mana yang dibunuh. 12 muridnya itu. Dan Allah yang bilang, yang dibunuh bukan Isa, yang disalib bukan Isa. Ya Allah. Betapa ruginya. Agama dibangun di atas iyattabi'una illa dhann. Mereka cuma mengikuti prasangka, kayaknya. Alhamdulillah alladzi ala ni'matil Islam, ni'matut tauhid, ni'matul la ilaha illallah. Jadi punten ya. Kalau sekedar gempa bumi ya enggak seberapa berarti. Kalau sekedar tsunami ya belum seberapa. Tanah longsor belum seberapa. Ya, Allah masih Rahim, masih Rahman. Andai kata Allah luapkan kemarahannya, hampir saja langit pecah, ya, bumi terbelah dan gunung-gunung itu luluh lantah. Kalau baru Semeru belum seberapa, Mas. Dan itu kejadian di saat yang sama, di bulan yang sama. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah inilah, ya, jangan sampai naudzubillah. Kita ajak teman-teman kita, anak kita semuanya ya. Jangan sampai terkontaminasi dengan ya naudzubillah syiar-syiar orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahudu wan Nasara. Al-Yahudu wan Nasara. Ya. Masalahnya Ustaz. Masalahnya saya ke mall dapat diskon Ustaz. Diskon apa? Diskon Natal. Ayo gimana ya? Gimana aja? Ayo, antum belajar dapat diskon Natal, diambil enggak? Ayo, masalahnya itu dia. Masalahnya dapat diskon, ambil aja diskonnya. Ya, diskon nggak ada masalah Pak. Ya, cuma jangan gembira, woi hore Natalan, ada diskon. Astagfirullah. Ya, awas jangan sampai sedikit pun ada hati kita yang senang. Ada yang hati yang bahagia, apalagi na'udzubillah. Allah marah, ente bilang selamat. Ini musibah. Allah marah, murka, ente bilang selamat. Tadi, ya, bayangkan kata Allah. Mereka tidak punya ilmu dan nenek moyang mereka.
Ya, malam bimin walali abahim kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Betapa besar dosa kalimat yang keluar dari lisan mereka dengan mereka mengatakan Allah punya anak. Iyakuluna illa, tidaklah mereka berkata-kata kecuali ngibul. Iyakuluna illa kadziba, dusta. Makanya Pak Bu, ya, mata antum ini jangan terbelalak nih Pak. Ngelihat kecantikan mereka kalau mereka bukan seorang muslim. Mereka melihat kegantengan mereka kalau mereka bukan seorang muslim. Melihat kekayaan mereka yang berlimpah, Masya Allah, gedung ini, gedung itu, kalau mereka bukan orang muslim. Melihat pecundang bola, pecundang ini, pecundang itu, jangan pernah bangga. Pernahkah mereka sujud kepada Allah? Pernahkah mereka ruku kepada Allah? Pecundang-pecundang lapangan bola itu, tinju itu dan seterusnya. Jangan pernah bangga dengan mereka. Atau negara-negara mereka yang adidaya. Masya Allah, negara-negara yang gagah dan Masya Allah kuat. Kalau mereka bukan muslim, jangan pernah bangga dengan mereka. Sementara mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qawman. Di akhir surat Al-Mujadilah Allah katakan tidak boleh ada satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir yang telah menyatakan bahwasanya dirinya telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, dia membanggakan, dia senang, dia loyalitas, dia toleransi yang kebablasan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Walau kanu aba'ahum, walaupun musuh-musuh Allah itu bapak kalian sendiri. Au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum, atau anak ente sendiri, atau saudara antum sendiri, au ashiratahum, atau keluarga antum sendiri. Ya, akhi, kita harus punya prinsip, namanya prinsip al-wala wal bara. Loyalitas dan berlepas diri. Kita hanya berloyaliti dengan saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al-muslimu akhul muslim. Dan kita hanya bangga dengan keimanan, bukan dengan sekadar urusan dunia. Ya. Nah, setelah itu baru kita berlepas diri. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Apa sih Islam? Islam itu kata ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Totality berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Hanya berserah diri kepada Allah dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Sami'na wa asayna. La. Sami'na wa ata'na, siap gerak. Ya, apapun perintah, apapun larangan Allah, kita tinggalkan, kita lakukan dan kita tinggalkan. Lalu selesai Islam antum dengan bertauhid dan juga melakukan ketaatan belum? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Harus berlepas diri. Ya, tidak berloyalitas, tidak ada hubungan, putus. Ya, berlepas diri dari apa? Minasyirki wa ahli, dari segala bentuk kesyirikan, kemusyrikan dan para pelakunya. Lakum dinukum wala ana wala antum, wala ana wala antum, Pak. Jangan-jangan bingung antum, wala antum wala antum wala antum, enggak balik-balik. Lakum dinukum wala dhalin gitu ya. Enggak, wala ana wala antum, udah. Kita ini wala ana wala antum sudah. Ente aneh-aneh gitu kan. Ente aneh-aneh sudah. Aneh-aneh ente urusan agama. Adapun dia adalah bos kita yang kita supirin, ya sudah itu urusan dunia. Adapun kita customer kita adalah mereka, ya sudah urusan dunia. Jangan antum jualan bakso di sini pas ada orang Nasrani datang, "Oh, jangan Nasrani enggak boleh." Lah. Ya. Boleh kalau itu boleh. Tapi jangan sampai masuk ke hati. Karena cinta dan benci itu asasnya di sini. Dan jangan pernah bangga dengan mereka. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap di atas derajat yang tinggi selama kalian masih beriman kepada Allah. Sementara mereka rendah di sisi Allah
Ya, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hafizakumullah jami'an, ma'asyul ikhwah. Ya, itu sebagai pengingat untuk semuanya. Jadi itu adalah satu paket TikTok ya. Natal dan tahun baru. Yalah, tahun barunya juga disebut Masehi. Nisbah kepada Isa al-Masih atau miladi. Dari bahasa Arab namanya maulid. Miladi, maulid. Maulid itu apa? Happy birthday tuyul. Atau bahasa mereka Natal. Natal itu maulid. Maulid siapa? Maulid yang mereka yakini anak Tuhan. Berarti selamat atas kelahiran anak Tuhan. Musibah nih Pak. Ya, maka jangan sampai naudzubillah itu sebuah kekufuran dan itu toleransi yang kebablasan. Kalau nanti antum bermudah-mudah mengucapkan selamat sementara Allah marah. Ya, baik. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Subhanallah. Ya, dalam bab ini tentunya Masya Allah ya kita miris ya. Bukan miris dengan orang kafirnya ya kawan, dengan saudara kita muslim. Ya Allah, sudah begitu hebat berbaurnya. Ya, coba malam tahun baru di database di Tangerang ini. Apakah semuanya non muslim? Atau kebanyakan anak-anak kaum muslimin? Ya Allah. Coba main nanti ke Anyer tuh. Makanya tahun berapa? 2 tahun yang lalu malam tahun baru ceger Allah timpakan tsunami. Ya. Antum tahu yang lagi goyang-goyang itu orang dari PLTU atau apa tuh yang lagi di mana di apa namanya di Tanjung Lesung tuh, gitu lagi orkes apa ya, ceger. Subhanallah, muslim semua muslim, ya sebagian besar muslim. Hasbunallah, kecetekan akidah, kecetekan pemahaman agama, tidak punya prinsip yaitu al-wala dan al-bara, ya loyalty dan lepas diri. Baik. Ikhwani fillah a'azzani wa'akum. Adapun pembahasan kita masih tematik hari ini sekedar juga mengingatkan antum semua karena ini bukan ilmu yang baru ya, sehingga bab kita bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sekedar ingin saling mengingatkan karena ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Yaitu saya ingin tanya dulu Pak. Kita ini ada program, ada progres. Betul ya? Di program dulu baru diprogres, betul kan? Iya. Kira-kira program Allah dan program antum juga diciptakan ke dunia ini untuk apa programnya? Jangan salah. Jangan bingung, jangan salah. Dan jangan lupa program kita, Allah ciptakan kita ke alam semesta ini, Allah yang jelaskan supaya antum gak bingung. Jangan salah ya. Yaitu programnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh prinsipnya, hikmahnya, tujuannya. Dan program Allah menciptakan antum dan program kita dihidupkan dan program hidup kita, ingat dunia ini tempat menghambakan diri kepada Allah. Tempat menghambakan diri kepada Allah. Ya, sehingga totality kita harus berjalan sesuai program dong Mas. Sesuai hikmah dong Mas. Sesuai dengan tujuan dong. Ya, kita hidup di bumi, hati kita di langit. Kita hidup di bumi mengikuti tujuan yang maha tinggi, Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya kepentingan dengan dunia ini, kecuali sebagai fasilitas saja. Yang penting punggung bisa tegak, gimana bisa bergerak, menghambakan diri kepada Allah. Maka jangan salah nih Pak. Ya Allah, di otaknya cuma duit. Berangkat sebelum subuh, pulang pada isya, sholat, WC, bablas. Ya, ibadah WC, bablas. Dan labrak semua. Maka yang seperti ini bodoh. Yang seperti ini, ya,
subhanallah dia salah jalan. Padahal cerita-cerita umat sebelum kita penuh. Banyak dan sering kita dengar yang seyogianya kita jadikan sebagai pelajaran. Baik cerita secara individu, contoh si belekok Fir'aun. Dari sisi kekuasaan dan kekayaan. Ahlud dunia. Contoh juga siapa? Qarun. Siapa yang bisa mengalahkan hartanya Qarun? Jangan gudangnya, kuncinya aja nggak ke bawah. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kata Allah. Kunci gudangnya aja nggak ke bawah oleh orang yang aderai di zaman itu. Ya. Di zaman itu. Ya, Haman ahli arsitek bangunan. Ya Haman ibni li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa. Tapi bagaimana cerita mereka hari ini? Coba mohon maaf, yang namanya Fir'aun angkat tangan. Hah? Tidak ada? Oh, enggak ada. Baik. Barangkali ada yang menamakan anak antum Qarun, coba angkat tangan. Ya udah Abu Jahal deh, Abu Jahal. Abu Lahab. Loh, kenapa, ada apa masalah dengan nama itu? Sekedar nama tidak masalah. Qarun, Fir'aun itu gelar Raja Mesir. Tetapi subhanallah, karena pemilik nama tersebut mereka ahlu dunia yang bablas. Yang hatinya tidak ada dengan Allah, yang hatinya tidak ada dengan akhirat. Maka ma'asyarul muslimin, ingat ya. Ingat semuanya. Kita ini tidak punya kepentingan banyak dengan dunia, Pak. Yang penting subhanallah, alhamdulillah. Bisa makan, lalu kita masya Allah bisa bergerak. Adapun di sini ada keluasan, di situ ada kesempitan, itu Allah yang bagi-bagi. Dan kita pun memang dianjurkan untuk mencari sebab. Tapi bukan itu bulan-bulanan kita. Alhamdulillah. Apalagi urusan rezeki itu antum masih bisa boleh mengatakan gimana nanti. Kumaha kewe lah. Ini bahasa Sunda nantinya kumaha kewe aja. Gimana nanti aja. Tapi urusan akhirat Anda harus mengatakan nanti gimana. Urusan dunia antum masih bisa gimana nanti, yang penting jalan dah. Yang ngojek-ngojek, ya, yang ke pabrik-pabrik gimana nanti. Kenapa? Karena sebuah keyakinan untuk dunia ini sudah beres, Pak. Antum mual paeh. Ente nggak akan mati, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yuqda alaihi rizquh. Tidak akan mati antum kalau rezeki ente masih. Anak tanya Bapak, kenapa Pak belum mati, Pak? Nah itu dia jawabannya, rezekinya masih ada. Berapanya nggak tahu, itu rahasia Allah. Lalu Allah perintahkan kita usaha dan usaha. Tapi urusan akhirat ma'asyarul muslimin, Allahu Akbar, nanti gimana? Ya, sementara ya akhi, ya Allah, yang umur 40 ke atas siap-siap deh. Sisanya lebih dikit daripada, betul nggak? Iya. Berapa Pak umur Pak? 60. Kayaknya baru pala 3 deh antum nih. Oh, tua-tua keladi. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi nanti. Iya. Allah 60, dah Allahu Akbar. Ya. Sudah mulai senja ya Pak ya. Kalau senja itu biasanya ya tenggelam lah gitu. Kalau saya masih pala 4 lah Pak, kira-kira gitu. Iya. Abu Umar pala 2 kayaknya tuh. 62 maksudnya. Gitu. Iya subhanallah, kalau sisa umur sudah 40, makanya ada bab umur 40 dalam Al-Qur'an. Hatta idza balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau sudah sampai 40 sudah nyetir mulai ke kanan. Lalu dia berdoa, Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Allah, mudahkan aku senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Kau telah berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, an a'mal shalihan tarda. Ya Allah, jagalah aku terus di atas amal saleh yang Kau ridai, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keturunanku, inni tubtu ilaik. Aku mulai kembali ke jalan-Mu ya Allah.
Ya, dan seterusnya. Maka subhanallah ma'asyar muslimin. La ilaha illallah. Kita ini terbuai dengan angan-angan dunia. Karena memang dunia ini innal dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis, hulwatun khadirah dan memukau. Tapi kata Nabi hati-hati dengan dunia. Maka seorang mukmin tentunya satu program, yang kedua progres. Ada program, ada progres. Progresnya apa? Progresnya jangka pendek, jangka panjang. Long time, bahkan jangka panjangnya abadan abada. Cerdas mukmin itu. Ya, tidak ngabisin. Kalau antum punya duit nih gajian 10 juta mau selesai hari habis, Pak. Oh, ini gak cerdas, ini namanya safi. Kurang bisa ngitung apa? Ngurus keuangan. Nah, maka orang cerdas itu ada progres jangka pendek, ya, dan agak progres jangka panjang. Jangka pendeknya apa, Pak? Jangka pendeknya kesimpulannya kita hidup di dunia dalam rangka menggapai pahala yang sebesar-besarnya. Dan diterima pahala itu di sisi Allah. Dengan berbagai macam hiruk pikuk. Ya, sebab-sebab pahala itu datang kepada kita. Ya kan? Antum ini nuntut ilmu ngapain? Mau pahala. Tadi subuh bangun subuh ngapain? Hah? Mau pahala. Ya? Antum berinfak mau apa? Mau ini dan mau itu. Antum melakukan ini. Pahala. Progres kita ingin pahala. Karena itulah nanti yang akan, hanya itu yang kita akan bawa, Pak. Antum mati itu punya istri, istri kawin lagi. Atau punya suami, suami apalagi. Istri masih nunggu idah, antum ya, gitu ya. Bu, ibu-ibu ada di bawah, ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu mati, insya Allah besoknya suami nikah lagi gitu. Bahkan ditungguin sekarang kapan sih lu mati kan gitu. Soalnya nggak bisa poligami. Iya, ya. Istri nikah lagi, suami nikah lagi, anak nggak tahu kemana, harta dibagiin, ya. Na'udzubillah. Tidak ada yang kita bawa kecuali pahala. Hasil dari amal soleh kita. Makanya al-yawma amalun. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini amal. Hari ini beretos, hari ini berbuat. Tapi perbuat untuk apa? Bukan untuk dunia. Makanya subhanallah. Orang yang berakal dan beriman itu hum abnaul akhirah. Mereka anak-anak akhirat, badannya masih di dunia, otaknya sudah di surga. Begitu kata Ibnu Hazm. Antum tuh otaknya di mana sih? Hah? Otak antum di mana? Mindset antum di mana? Progres antum tuh apa sih? Maka seorang mukmin itu badannya di dunia, otaknya sudah di akhirat. Surga, 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 surga. Apa-apa. Makanya kata Ibnu Hazm, rugilah seseorang kalau dia beramal tidak diprogreskan surga. Nikah pengen surga, nikah lagi? Pengen surga juga katanya. Buka bisnis ingin surga. Ya, bekerja, sekarang kita ngaji nih, mau apa nih? Astagfirullahaladzim. Kita nih dakwah nih, mau apa nih? Sekedar tenar. Oh, masalah Ustadz Fulan, masalah. Na'udzubillah. Wallahi ingin surga. Semoga Allah luruskan niat kita, ikhlas. Ini yang paling penting juga, Pak. Ya, semua hiruk pikuk kita, tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang aku akan wariskan kepada kalian sebagai hasil dari etos dan amal kalian ketika kalian di dunia. Ayo Pak, kita rubah nih mindsetnya, kita rubah progresnya, bahwa hidup di dunia cari pahala. Ya, yang pahala itulah yang akan menjadi celengan dan oleh-oleh kita. Karena kita yakin setelah dunia ini akan ada kehidupan kedua, bahkan ada kehidupan yang ketiga. Kehidupan kedua, kehidupan pertengahan, bainahuma barzakh, yaitu ada barzakh, alam kubur, Pak.
Yang alam kubur lebih long time daripada alam dunia. Lihat, kita masih mengingat siapa Rasulullah. Cuma 63 tahun di atas sendal jepitnya. 14 abad belum selesai kehidupannya. Dan siapa yang mengatakan Muhammad mati di alam kubur, dia kafir. Kubur itu ada kehidupan. Hanya saja kehidupan tanpa amal. Kehidupan adalah kehidupan hasil perbuatan kita di dunia. Lalu setelah itu pun ada kehidupan yang lebih dahsyat lagi, Pak, huru hara dan langgengnya. Kehidupan tatkala sudah ditiup sangsa, saka. Dan ini bukan cerita fiktif dongeng ngabobodo nu cengeng. Lah. Siapa yang tidak meyakini ada hari kiamat maka dia kafir. Sebagaimana dia tidak meyakini ada alam kubur, dia kafir. Begitu sepakat Ahlus Sunnah. Karena ini babnya bab al-imanu bil yaumil akhir dan masuk ke dalam bab akidah. Maka ma'asal muslimin la ilallah. Maka progres kita di dunia pahala dan progres kita di akhirat surga. Itu. Ya, jangan lupa tuh. Hidup itu ada dua prinsip. Ada program, ada progres. Siapa yang programnya bagus, insya Allah progresnya bagus. Siapa yang programnya acak kadut, acak-acakan, maka progresnya kalaupun dia inginkan hanya sebuah angan-angan. Angan-angan belaka. Maka ma'asyal muslimin la ilaha illallah. Ya, sementara akhi, Masya Allah, kesempatannya singkat. Kesempatannya singkat. Antum tuh hidup 60 tahun. Dikurangi sebelum balik berapa tahun? 15 tahun. Dikurangi molornya berapa tahun? Aduh, pusing. Iya, hes itu. Tidur. Dikurangi itu berapa antum coba? Lalu setelah itu aku pengen surga. Bab tahajud lewat. Bab duha, bablas. Bab puasa Senin Kemis, pengen surga. Astagfirullah. Tapi ya sudahlah. Kita tidak boleh pesimis. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga jarak progres jangka pendek, progres jangka panjang, seorang mukmin subhanallah yang cerdas, yang dia yakin kematian itu akan datang, akan tiba, yang tidak lagi bisa beramal, maka dia pun bukan hanya memprogramkan amal di dunia, tapi dia pun mempersiapkan gaji pensiunan. Coba saya ingin tanya, ada yang sudah pensiun? Di sini banyak ya? Wallahi hakikat pensiun yang hakiki adalah kematian antum. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam wafat, in qata'a amaluh, maka dia berhenti dari amal, berhenti dari beretos, bekerja, selesai Pak. Tidak ada, udah nganggur sudah Pak. Tapi bukankah antum senang Pak? Betul gak? Ya, setelah antum berhenti beramal, gaji kontrakan masih banyak. Gaji kontrakan Pak? Sewa kontrakan orang segitu. Gaji pensiunan masih ada. Kipas-kipas angin kita jadi bos. Gak bekerja tapi, Masya Allah. Hasil antum dulu, ternyata sudah dipersiapkan untuk pensiun. Ya, Masya Allah kontrakannya berapa ratus pintu misalkan. Ya itu kan permisalan dunia saja. Ketahui bahwasanya hakikatnya pensiun, ya, yang hakiki adalah apa? Kematian. Kapan Pak mati Pak? Ayo, saya ingin tanyakan tuh. Akhi, kapan mati? Jawabannya kapan-kapan. Mau tidak? Nah, itu dia. Jawabannya mau tidak? Mau. Terus kapan mempersiapkannya? Nah, itu dia. Masalahnya. Kalau kapan-kapan, nggak tahu kapan deadline-nya, sementara tidak mungkin kita bisa keluar dari, yaitu Masya Allah intayan kematian, maka bukan besok Pak, bukan setelah nanti 2 jam ke depan, lah detik ini. Limisli hada fasta'iddu, kata Nabi. Ketika Nabi menguburkan sahabat, seorang sahabat
Sambil ngetuk-ngetuk tongkatnya, Nabi nundukkan pandangannya, lalu Nabi mengangkat wajahnya sambil tercucur air matanya. Kata Nabi, limisli hada fasta'iddu. Untuk hari seperti ini siap-siaplah kalian. Jangan lupa daratan dan lupa lautan. Untuk hari seperti ini siap-siap kalian. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin, Masya Allah. Nah yang kita bahas hari ini bukan urusan sholat antum hari ini. Insya Allah semuanya antum sholat. Ya urusan zakat, puasa dan seterusnya. Namun kira-kira, nah saya bawakan kitab ya, judul aslinya Jarayanu al-Hasanat Ba'dal Mamat. Mengalirnya kebaikan setelah wafat. Masya Allah. Gaji pensiun. Gaji pensiun. Mengalirnya kebaikan setelah wafat. Masya Allah. Antum wafat tuh di kuburan. Masya Allah. Makanya disebut jariyah. Jariyah itu dari bahasa Arab. Siapa yang tahu arsil katanya? Asal katanya apa jariyah Pak? Kita sering dengar sodakoh jariyah. Apa asal kata jariyah? Jaro yajri, yang artinya mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Jaro yajri, tajri min tahtihal anhar. Mengalir gitu. Masya Allah. Mau tidak Pak? Mau tidak? Udah enggak sholat, udah enggak puasa, udah enggak haji, enggak zikir. Tapi pahala terus. Allah. Inilah progres yang lebih hebat lagi. Progres setelah pensiun. Progres jangka panjang. Yang terus akan menghantarkan ke sebuah, yaitu pelabuhan terakhir. Apa pelabuhan terakhir antum? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kul amin. Insya Allah. Itu pelabuhan terakhir kita. Na'udzubillah. Jangan sampai kita mencium sedikit pun bau neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana nih? Apalagi yang sudah mulai senja-senja nih. Aduh, jenggot udah mulai putih nih Pak. Gitu. Maka iyalah, sekarang sudah mindsetnya untuk mempersiapkan diri agar nanti punya gaji pensiun. Baik. Ikhwani fillah kamallah, terkait dengan amalan penghibur di alam kubur. Ya. Ada dua tipe amalan. Pertama, tipe amalan yang memang itu hasil karya antum. Celengan antum Pak. Hasil karya antum. InsyaAllah. Dan biasakan mengandalkan diri dengan hasil karya pribadi. Mungkin sih orang nanti ngasih hadiah. Tapi kalau nunggu orang ngasih hadiah kapan? Betul? Betul? Saya ingin tanya. Punten Pak, maaf. Siapa yang nulis nih? Pak siapa namanya? Pak Joko. Ayahnya masih ada? Ulah wafat. Taib. Saya tanya. Hari ini sempat gak ngedoakan ayah? Jujur. Benar. Masya Allah. Ya. Luar biasa itu. Mungkin sebagian kita lupa Pak. Ya. Sebagian kita lupa. Masya Allah. Maksudnya Pak, maksudnya tipe amalan ya yang bisa menjadi penghibur alam kubur, tipe amalan yang akan mengalir itu ada dua tipe. Tipe hasil karya antum dan tipe Masya Allah hadiah dari orang. Hadiah dari Masya Allah orang lain yang memberikan hadiah pahala kepada kita. Maka ma'asyarul muslimin, maka seyogianya kita mengejar ya tentunya amalan-amalan yang akan menjadi celengan kita, yang itu hasil jerih payah kita. Jangan ngarep. Semoga sih mudah-mudahan ada. Tuh Pak, jangan terlalu ngarep. Kita aja udah lupa sama bapak kita tuh. Kakek kita lah mungkin lupa sudah. Ya. Apalagi orang lain, apalagi tetangga. Oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya. Terkait dengan amalan, insyaallah ini sering antum dengar, ya. Amalan yang akan terus nyambung.
Hadis yang masyhur dulu saya akan sebutkan. Kita akan bawakan 2 hadis. Ya. Hadis pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis dalam Sahih Muslim nomor 3284. Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam wafat, "in qata'a amaluh," maka terputuslah seluruh amalnya. Pak, maksudnya in qata'a amaluh, terputuslah pahala amalnya. Dan dia pun sudah lagi tidak bisa beramal. Tidak lagi ada aliran pahala kepadanya dari amalan yang dia lakukan. Sudah dia terputus tidak bisa beramal, sama tidak juga ada pahala baginya. Saya ingin tanya Pak, yang sudah mati masih sholat? Enggak. Masih puasa? Masih apa lagi? Yang sudah mati masih haji, masih umrah? Sama, termasuk yang sudah mati itu sudah lagi tidak bisa berdoa. Makanya nanti di antara amalan hadiah orang lain mendoakan yang wafat. Karena yang mati mas sudah nggak bisa berdoa. Sebagaimana dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, sama nggak bisa berdoa. Ente malah dibalik. Ke kuburan malah minta doa yang mati. Ya, ini jaka sembung bawa apa tuh? Bawa ketupat kali ya. Iya. Yang mati itu udah nggak bisa doa, nggak bisa sholat. Barangkali ada pendapat nih ulama di sini yang mati masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa haji umrah. Tidak bisa. Termasuk yang mati tidak lagi bisa berdoa. Tidak lagi bisa berdoa. Justru mereka butuh doa dari sumbangsi doa dari antum. Si belekok salah. Datang ke kuburan bukan ngedoain, malah syekh. Dasar. Ya. Makanya yang seperti itu namanya jaka sembung. Bahkan bukan hanya jaka sembung, dia melakukan kesyirikan. Sudah berdoa kepada selain Allah. Walaupun sekedar menjadikan mereka sebagai syafaat, sebagai wasitah, sebagai wasilah, perantara. Itu justru modus operandi kesyirikan umat pertama yang diturunkan Rasul kepada mereka, Nuh alaihissalam. Dengan mereka mengatakan, "Ma na'budu," kami enggak nyembah mereka kok, "illa liyuqarribuna ilallahi zulfa," hanya saja kami jadikan mereka sebagai pendekat dan penyambung doa kami kepada Allah. Haula'i syufa'auna indallah, mereka ini penyambung doa-doa kami kepada Allah. Itulah kejahilan, kebodohan yang masih tersisa jahiliyah itu pada hari ini. Yang seyogianya di kuburan didoain, malah diminta doanya. Udah nggak bisa mas, sholat aja nggak bisa, tawasul dan seterusnya. Oke. Naam, kembali amalan hasil karya sendiri. Idza matal insanu in qata amalu ila min salasin. Kalau seorang manusia wafat maka terputuslah kecuali 3. Pertama apa Pak? Shadaqatun jariyah. Allahu akbar. Sedekah. Infak setelah memperjuangkan hati, jiwa, hawa nafsu. Karena sedekah itu Pak hasil perjuangan hawa nafsu. Kenapa? Karena hukum asal manusia itu merege hese. Tahu merege hese itu? Iya, bakil, medit, pelit. Ya? Gitu. Karena kalau pas infak tuh pakai kalkulator Cina. 1 juta dikurang 50.000 berkurang kan? Padahal kalau kalkulator Allah 1 juta dikurangi 1.700.000.000. Ya, perumpamannya seperti orang menanam 1 biji, 7 tangkai tumbuh, setiap tangkai 100 biji. Itu kata Allah kalau mau ngitung. Ya. Maka sedekah, makanya disebut sedekah. Kenapa disebut sedekah? Abu Bakar disebut As-Siddiq. Kenapa? Karena sedekah itu dikatakan sedekah disebabkan kejujuran imannya dengan Allah. Sehingga dia betul-betul Masya Allah lawan hawa nafsunya, kebakhilan. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari kebakhilan jiwanya, maka dia terus yang bahagia. Dan
Orang sodakoh itu cerdas. Kenapa? Karena hakikatnya harta yang dia miliki adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Yang dimakan sepiteng. Benar. Yang dipakai bentar lagi lusuh nih Pak. Yang disimpan anak nanti yang makan tuh Pak. Yang disodakohkan itulah harta Anda. Makanya kalau mau sodakoh jangan mikir Pak. Sementara Allah katakan mana qasa sadaqatun min mal. Sodakoh tidak pernah mengurangi harta antum. Wa ma anfaqtum fi sabilillahi fahuwa yukhlifuh. Dan apa yang kalian keluarkan di jalan Allah pasti Allah ganti moal henteu. Tidak akan tidak. Masya Allah. Ya, maka luar biasa. Yuk kita senang bersedekah. Dan ternyata itu adalah tadi untuk masa pensiun celengan antum. Sedekahun jariyah. Waduh Ustaz, siapa saya? Saya paling bisa sedekah 2000 perak. Innalillah. Jangan kau remehkan 2000 itu. Tidaklah seseorang bersedekah, lihat kata Nabi, walaupun sebiji kurma. Berapa harga sebiji kurma? Lalu dia sedekahkan dari hartanya yang suci dengan keikhlasannya. Kecuali Allah akan biarkan harta itu berkembang sampai sebesar gunung di sisi Allah. Jangan 1 juta, 2000, 1000 ayo. Ya. Biasakan kita memiliki kebiasaan sedekah. Sisipkan walaupun tidak wajib. Ya, setiap bulan dari gaji kita, dari penghasilan kita. Ya, walaupun kita tidak wajibkan tentunya seperti kelompok-kelompok sesat seperti NII, seperti LDI, seperti yang lainnya ada infak wajib. Ya, anggota ya yang berbaiat. Nah, itu sesat itu mengambil harta manusia dengan cara haram. Tapi kita infakkan tidak mengapa. Ya, dengan kecintaan kita kepada Allah. Kemudian, au ilmun yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Masya Allah. Semoga berkah nih. Ya, kita ngajarkan sholat, ngajarkan puasa, ngajarkan akidah, ya kan? Masya Allah. Ya, makanya luar biasa ketika Allah takdirkan antum jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai gitu. Lalu antum punya murid-murid, lalu Masya Allah mereka mengamalkan ilmu antum, Masya Allah. Ketika dia ikhlas, ya, subhanallah terus ngalir Pak. Terus ngalir. Ilmu yang dimanfaatkan. Yuntafa'u bihi. Yang dimanfaatkan. Ya, di antara ilmu yang dimanfaatkan adalah ilmu yang ya dia sharing, diajarkan kepada yang lain. Kemudian, awaladin salihin yad'u lahu. Atau anak soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Makanya di sini maaf saya, antum ini orang soleh bukan sih? Mas, antum ini orang soleh bukan? Ya tanya aja, ente suka doain bapak? Iya. Karena ciri orang soleh langsung Nabi sebutkan. Awaladun soleh, cirinya apa? Yad'u lahu. Kalau antum suka lupa sama orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti antum bukan orang soleh. Atau kesolehannya tidak sempurna. Ya, maka anak soleh di satu sisi kita. Dan di sisi lain kita pun ya Allah. Kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku hamba anak-anak yang saleh. Nas'aluka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan-keturunan yang thayyibah. Yang bagus, ya. Lalu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Semoga ikhwan kita berharap nih perjuangan kita ini. Makanya anak soleh juga adalah bagian dari hasil karya kita. Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu milik ayahmu. Makanya ketika kita baca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah mengecam Abu Lahab, mencaci dan memakinya, melaknatnya. Ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak manfaat baginya harta-hartanya dan wa ma kasab. Apa artinya wa ma kasab? Dan hasil karyanya. Apa maksudnya?
kata para ulama anak-anaknya. Anak-anaknya tidak manfaat bagi ulama. Di sini menandakan bahwasanya anak itu hasil karya kita. Makanya yang sahih Pak, yang sahih. Bukan hanya doa anak Pak. Anak antum tahajud, transfer. Anak antum sholat 5 waktu, ditransfer ke antum. Makanya ada orang-orang yang kaget di akhirat. Betapa banyak pahalanya. Lalu dia tanya, ya Rabb anna lihada. Dari mana ini kok bisa besar gini? Kata Nabi, dengan istighfar dan kesolehan anakmu. Ya, maka kesolehan anak, kesolehan antum tuh nyampe akhi. Karena antum itu adalah hasil karya abah dan umi antum. Ya, maka jangan sampai naudzubillah sebaliknya kita ya memberikan dampak buruk bagi kedua orang tua kita. Nah, maka di sini 3 tuh Pak ketemu Pak. Ya, di antaranya adalah 3 ya dari hadis ini. Kita buka hadis 6 yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, inna mimma yulhiqul mu'min min hasanatihi ba'da mautihi. Di sini ada beberapa disebutkan, ada tambahan. Sesungguhnya di antara yang akan terus menyertai mukmin dari amal kebaikannya setelah dia wafat, ba'da mautihi, 1, ilman 'allamahu wa nasyarah. 1, ilmu yang diajarkan dan ditebarkan. Ustadz, aduh saya teh bukan ustadz, kumaha tuh. Ana bukan ustadz. Nah, enggak bisa dakwah seperti antum, mengajar sebagainya. Saya ingin tanya. Antum bisa Al-Fatihah? Nah, yakin antum bisa? Masya Allah. Punya anak, punya cucu, punya tetangga. Ajarin Al-Fatihah. Insya Allah sampai kiamat itu Al-Fatihah dibaca sama dia. Ada nggak muslim yang libur Al-Fatihah? Bahkan nambah-nambah banyak Al-Fatihah gitu. Nggak ada muslim yang libur Al-Fatihah. Andai kata antum yang ngajarkan mereka Al-Fatihah, masa kipas-kipas angin tuh Pak. Pahala Fatihah nyampe ke antum. Makanya nih saya sering bilang, minimal usahakan surat Al-Fatihah anak antum jangan ustadz yang ngajarin, sayang. Betul. Alif, ba, ta, sa, ja bisa nggak ngajarin tuh? Jangan diserahkan ke ustadz. Rugi antum. Antum capek bikin, capek apa enak? Enak dan capek gitu ya. Antum capek-capek bikin, yang ngajarin batasannya orang lain. Ustadznya yang dapat pahala. Maka yang dasar-dasar masa nggak bisa, ya sudah ilmu nasyarah. 1, ilmu yang ditebarkan. Yang kedua, awwaladan salihan tarakah. Nah, di sini ada dalil yang menegaskan bahwasanya tidak mesti harus doa saja. Kata beliau, anak soleh yang ditinggalkan. Kalau di dalam riwayat yang tadi apa? Apa? Awaladun salihun yad'u lahu. Mendoakan ya kan? Kalau di sini umum, anak soleh yang ditinggalkan. Ya, ditinggalkan dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, hafidh Quran. Masya Allah. Masya Allah. Maka terus mengalir ke bapaknya, ke ibunya, ke orang tuanya. Semoga subhanallah Allah anugerahkan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh. Kemudian yang keberapa? Itu ada di atas ya, sudah yang wa mushafan warasah. Mushaf yang diwariskan. Masya Allah. Antum punya mushaf. Ini mushaf siapa deh? Oh, mushaf ana Ustaz. Diwariskan atau diinfak atau diwakafkan. Masya Allah. Berapa sih satu mushaf? Antum wakafkan kemana? Ke An-Nabas, ke pesantren. Buat santri ngafal Quran. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Makanya dalam hal ini nih, yang paling kencang nih banyak orang-orang Saudi nih. Setelah ini juga ada satu bab nih. Masya Allah. Karena mereka begitu antusias. Ya, mereka tebar mushaf.
di pesantren-pesantren, ya. Bayangkan antum, jangan antum sudah mati, sudah wafat, masih hidup saja, mushaf antum dipakai penuntut ilmu menghafal. Masya Allah, berapa pahala yang antum dapatkan? Antumnya tidur, pahalanya dapat. Taib. Lalu au masjidan banah, yang juga akan terus mengalir, au masjidan banah, bangun masjid. Bangun masjid. Masya Allah. Ustaz, siapa saya? Cuma gojek kok bangun masjid. Dari mana fulus? Karena antum bacanya cuma satu hadis. Hadis tentang man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid untuk Allah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Yes, kalau bacanya cuma hadis itu, mungkin antum pesimis. Siapa saya bangun masjid? Ya kan? Tapi di sana hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi kutah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun untuk Allah masjid walaupun sahamnya hanya sebesar ngerem burung. Saham dalam pembangunannya hanya sebesar ngerem burung. Tapi beli keramik satu berapa burung tuh? Burung pipit kalau ngerem butuh berapa senti, Pak? Ya Allah. Jadi jangan remehkan juga. Selama untuk Allah, apalagi untuk rumah Allah, walaupun sahamnya sebesar ngerem burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Akhirnya. Ini udah selesai belum? An-Naba udah selesai belum? Masya Allah. Apa kita lelang sekarang nih? Iya. Berapa? 10.000, 5.000, 100.000, ayo. Ustaz itu bukan masjid, saya bacakan lagi nanti hadis ini. Itu asrama ya. Kita bahas sekian. Au baitan libni sabilin bana. Yang keberapa nih? Atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangun, rumah untuk ibnu sabil. Pak Bu, ada orang Tangerang kontrakin rumah. Buat siapa? Buat pelancong yang kemalaman. Itu maksudnya. Kata pertama, itu pelancong yang kelamaan, Ibnu Sabil namanya. Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Bagaimana kalau rumah itu dibuat untuk santri? Santri itu jamak, bukan hanya sekedar Ibnu Sabil, fi sabilillah. Ya, gitu. Terkadang orang semangat bikin masjid, pas disodorin proposal asrama, enggak ada dalil. Ini loh dalilnya. Ya, ini dalil. Dalil bikin asrama, bikin kelas untuk Ibnu Sabil. Orang yang di perjalanan yang paling hebat, perjalanan menuntut ilmu. Ya, maka kata Nabi, au baitan libni sabil bana, atau rumah untuk Ibnu Sabil yang dibangun, au nahran ajrahu, Allahu Akbar. Atau ada sungai yang dialirkan. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang Masya Allah dengan sungai yang dia alirkan, orang pada minum, orang pada nyiram sawahnya, orang pada bergembala, meminumkan gembala di dalamnya. Wallahu Akbar. Termasuk adalah itu ngebor. Apa ngebor itu apa? Bikin sumur bor. Sumur. Mengalirkan air. Ada yang pernah umroh di sini? Wah, semuanya kayaknya. Karena pecinya udah haji semuanya nih. Kecuali antum peci Haji Iming ya. Baik. Kalau antum umroh tuh, biasanya kita diajak city tour tuh. Kalau di kota Mekah. Ya. Biasanya akan melewati tempat-tempat haji. Ke Arafah, ke Mina tuh. Kalau antum dari dari Arafah menuju Muzdalifah, antum akan melihat gunung. Di mana di bawah gunung itu ada subhanallah parit panjang. Ketahuilah parit itu umurnya sudah hampir 500 tahun. Ada apa dengan parit tersebut? Oh, ternyata parit tersebut dulu adalah aliran air yang diusulkan oleh salah seorang istri khalifah untuk mengairi jamaah haji yang minum. Subhanallah. Kenapa? Cerdas dia. Karena memang ya
urusan air ini sangat berpahala. Ya, ada di sini yang usahanya air galon atau air apa gitu. Masya Allah, lihat di sini. Ya, dia infak ke masjid. Buat apa? Buat orang yang pada ngaji, orang yang kajian. Jadi nggak mesti kita harus, ya mungkin kalau bikin sungai apa namanya, ya, bikin aliran air mungkin nggak ada dana ya, atau bikin sumur ya sudah minimal aqua, maka itu termasuk. Apalagi tadi yang bentuknya sifatnya au nahran, ada sungai yang dialirkan, ya, yang dimanfaatkan. Lalu au shadaqatan akhrajaha min malihi, atau sedekah yang dia keluarkan min malihi, dari hartanya, tapi kata Nabi fi sihhatihi wa hayatihi, tatkala dia masih sehat. Kalau sudah ya sakaratul maut, sedekah pertama dilarang. Yang kedua ya udah agak lambat mas, udah mau mati baru sedekah. Kemana aja ente kemarin, ya, dan seterusnya. Baik. Nah itu dalam hadis yang, maka kata beliau yulhiquhu min ba'di mautihi, itu semuanya akan menyertainya setelah wafatnya. Baik. Ikhwani fillah jazakum. Astaghfirullahaladzim. Naam. Ada, tapi ini sudah termasuk sebetulnya, tapi secara khusus subjudulnya, yaitu dakwah tadi, dakwah. Masya Allah, ngajar, dakwah, tapi sudah masuk tadi ke dalam bab ilmu yang manfaat. Karena kata Nabi, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, kana lahu minal ajri misru ujuri man tabi'ah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ya, walaupun antum sudah wafat. Ya Allah, semoga Allah berikan kita keikhlasan ya. Taib, ma'asyiral muslimin, ini yang terkait dengan amalan hasil karya antum. Pertanyaan. Berapa yang dicatat? Oh maaf, sedikit. Al-Imam As-Suyuti, ya, Al-Imam As-Suyuti menyebutkan, kata beliau, kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada, maka amalan yang bisa membuahkan pahala setelah kematian kalau diringkas ada 10, kata beliau. Coba antum nulis berapa tadi? 7, oke. Barangkali ketemu 3 dari yang ada nih ya. Saya akan sebutkan. Kata beliau, indama mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal, maka jara lahu asyarah. Ya, mengalir baginya 10 perkara. 1, ilmu yang manfaat, sudah ya. Yang kedua, doa anak soleh, sudah. Yang ketiga, menanam pohon kurma, kalau kita jengkol. Ya, apa saja. Nanam pohon, Pak. Masya Allah. Apalagi di tanah umum yang di sana siapapun boleh makan. Hatta di tanah antum. Subhanallah akhi. Makanya orang-orang tua kita ini Masya Allah. Kita sekarang yang makan durennya. Kita sekarang yang makan meninjoknya Pak. Kita yang sekarang memakan pisangnya. Apalagi Pak, kelapa tuh ya. Masya Allah, tahunan tuh Pak, puluhan tahun itu. Siapa yang nanam? Kakek antum. Anak cucunya yang makan Pak. Maka nanam pohon. Ya, nanam pohon. Ya. Apalagi di sana sekali lagi ada tanah wakaf gitu. Dan siapapun boleh makan di situ, maka ditanam di situ sama antum. Masya Allah. Ya, maka ini termasuk yang terus berpahala. Kemudian sedekah jariah, sudah ya. Mewariskan mushaf, sudah ya. Ribat. Ribat ini menjaga perbatasan. Jadi ada TNI di sini, menjaga perbatasan negeri. Kalau negeri itu aman, sebab penjagaan dia ketika dia wafat terus mengalir. Pahala orang-orang yang beramal di dalam perbatasan itu. Teritorial ya. Menjaga teritorial. Kemudian mengalirkan sumur, sudah? Ya. Mengalirkan sumur tapi dipisah di sini. Mengalirkan sumur, yang ke-8 mengalirkan sungai. Jadi ada 2 Pak.
ada sungai dialirkan, ya apa sih kalau kita selokan ya, selokan atau gitu ya, atau irigasi, masya Allah tuh. Makanya Pak Bu, punten nih jangan bakhil ya. Kalau pemerintah atau masyarakat ya penting memerlukan selokan, sementara harus lewat tanah antum, biarkan. Ada di salah satu masjid di pondok kita, bukan saya, karena pondok itu bukan milik saya ya. Di pondok kita di Pandeglang, kita alhamdulillah dengan izin Allah ada 3 masjid. Masjid SMP, masjid SMA, dan masjid penghafal Al-Quran. Yang masjid penghafal Quran ini di belakang, kami beli tanah sudah ada selokan rakyatnya. Selokan masyarakat. Ketika kami beli, mereka sudah suudzon dulu. Wah ini dibangun sama Ustaz Fakhruddin. Sama pondok. Nanti selokan kita habis. Ya. Maka alhamdulillah sampai hari ini masjid itu tajri min tahtihal anhar. Ya, kita bangun masjid tetap selokan itu dibiarkan. Mudah kok. Ya kan? Artinya jangan sampai antum bakhil. Oh ini punya aku. Ini kebunku kok. Apa hak dia? Woi, mantap, bakhilnya luar binasa. Ya, biarkan selokan untuk kepentingan umum. Ya, gitu. Dan kalaupun antum mau bangun kan gampang bisa, bener kan? Kalau antum mau bangun gampang bisa. Ya, bisa antum belokan, yang penting air tetap ngalir, bisa antum dan seterusnya ya. Kemudian sumur bor atau sumur yang antum gali. Kemudian membangun rumah untuk orang asing berteduh, tadi Ibnu Sabil yang di perjalanan. Apa ya Pak? Prakteknya di kita ini apa ya? Rest area gitu ya. Masya Allah, bikin rest area orang berteduh ya. Kalau karena Allah tuh jadi pahala tuh. Ya, bikin rumah teduh, tempat berteduh ya. Masya Allah. Kemudian yang terakhir mengajarkan Al-Quran ya. Nah, mengajarkan Al-Quran. Masya Allah tadi itu. Setiap alif, ba, ta, sa yang dibaca oleh murid kita antum kedapatan dan kecipratan pahalanya. Barakallahu fikum ayyul ikhwanakumullah. Itu amalan hasil karya pribadi yang akan ngalir setelah antum wafat. Pertanyaan sekali lagi. Dari 10 itu berapa yang sudah antum miliki? Jangan jawab. Ya, tinggal silakan di database. Berapa Pak? Ilmu yang manfaat? Anak yang soleh? Masjid yang dibangun? Ada sumur? Ada apa? Ada mushaf? Sudah antum wakafkan? Ayo berapa? Ya, sementara progres kita progres jangka panjang. Hari ini tidak akan Allah pernah rugikan. Esok hari keberuntungan akan bertambah. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Makanya saya bilang infak di jalan Allah jangan pakai kalkulator Cina. Itu nggak jadi-jadi nanti. Ya. Karena kalkulator Cina itu berkurang Pak. Ya, sekian dikurangi sekian jadi sekian. Ya, oke. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada ibadah-ibadah yang hadiah. Masya Allah, hasil orang lain ngasih ke kita. Maka di sini barangkali bagi kita yang hidup juga usahakan jangan bakhil untuk berbagi pahala. Ya. Taib. Apa saja Ustaz? Ibadah yang paling ringan, yang paling mudah. Ya. Adalah yang paling pertama doa. Ya. Naam. Berdoa kepada Allah. Oh, Masya Allah Pak. Dalam surat Al-Hasr ayat 10 kalau tidak salah Allah katakan Rabbana ighfir lana. Teruskan. Wali ikhwanina. Teruskan. Alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami ya Allah. Dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Ya, dalam surat Nuh ayat terakhir Allah katakan Rabbighfirli wa liwalidayya
waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang memasuki rumahku. Ini maksudnya beriman kepada Nuh. Dan walil mu'minina wal mu'minat. Antum nih mu'min gak? Ibu-ibu di bawah mu'minat. Antum sudah dapat doanya Nuh. Walaupun Nuh gak kenal antum. Ya. Dan kata Nabi, siapa yang siapa yang mendoakan mukmin, akhi, satu mukmin, satu kebaikan jadi 10 kebaikan. 2 mukmin sekalian. Coba kalau antum doakan begini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Teruskan. Wal mu'minina wal mu'minat. Teruskan. Al ahya'i minhum wal amwat. Berapa jumlahnya? Kata Nabi, tidaklah seorang muslim mendoakan muslim yang lain kecuali dari satu muslim, satu jadi 10 kebaikan. Tapi kalau antum doa, ya Allah ampunilah mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah pada mati. Ada berapa mukmin? Ayo dihitung coba. Makanya jangan meregehese, jangan bakhil. Termasuk urusan doa adalah menyolatkan jenazah. Ya, termasuk urusan doa apa Pak? Menyolatkan jenazah. Ya toh? Ketika antum menyolatkan jenazah, takbir pertama apa? Al-Fatihah. Yang kedua apa? Salawat. Yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wakrim nuz, dan seterusnya. Silakan nanti hafalkan, baca doa-doa itu. Taib. Setelah didoakan Pak, setelah disolatkan, dibawa ke mana? Mas, dibawa ke mana? Dibawa ke kuburan. Oke, apa sunnah Nabi? Yasinan. Sunnah Nabinya antum selesai selesai dikuburkan beres, kata Nabi, ya, kata Nabi, is'alu li akhikum tasbit. Mintalah hai saudara-saudara sekalian yang mengantar, mintalah kepada Allah untuk saudara li akhikum, untuk saudara kalian tasbit, agar ditetapkan imannya. Fa innahul ana yus'al, sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka Bu, di antara sunnah ketika menguburkan, beres, maka masing-masing angkat tangan menghadap kiblat masing-masing, tanpa dipandu, tanpa dikomando, tanpa sekedar mengucapkan amin amin, tidak. Antum yang doa sendiri, mendoakan si mayit, Allahumma firlahu, atau dengan bahasa kita. Ya. Lalu setelah itu Anda berziarah kubur. Ingat hari itu jangan sampai nih, ya Allah. Ya. Justru kita yang masih ada kesempatan menambah amal dan berdoa, mayit itu tuh boro-boro bisa sholat, juga boro-boro bisa berdoa. Makanya ketika ziarah kubur, akhi, kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana walakum. Keselamatan atas kalian hai penduduk kuburan ini, dari muslim dan mukmin. Kalian telah mendahului kami. Kami akan mengikuti kalian insyaallah. Semoga Allah mengampuni aku dan kalian semuanya. Ziarah kubur. Ya. Maka ma'asyiral muslimin itu doa. Baik. Yang kedua. Jadi subhanallah Pak, ya. Jangan sampai jarang berdoa untuk yang sudah mati. Tapi dengan cara yang benar. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah berpuasa untuk mayit kalau dia punya kewajiban puasa. Mangga. Ya. Rahimahullah. Barakallahu. Taib. Berpuasa Pak untuk mayit kalau dia meninggalkan kewajiban puasa. Namun wallahu alam, yang sahih, ya, yang puasa yang dimaksud adalah puasa nadar. Man mata wa alaihi siyamun, ya, na'am, kata Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku punya hutang puasa, apakah aku boleh berpuasa untuknya? Maka kata Nabi SAW,
Ya sumi anha, puasalah untuknya. Dan yang pendapat yang sahih Pak, puasa yang dimaksud puasa nadar. Ibu abah antum punya nadar, kalau aku A, B, C, aku mau puasa. Gak kesampaian keburu wafat. Maka diganti dengan puasa. Oleh walinya, anaknya dan keturunannya. Adapun puasa Ramadan yang sahih cukup dibayarkan fidyahnya. 1 hari 1 porsi makan untuk miskin. Selanjutnya Pak, berhaji dan umrah. Nah, Masya Allah. Membadalkan haji dan umrah untuk si fulan. Ya, haji dan umrah untuk, Masya Allah. Sebagaimana Subrumah. Hadis Subrumah, ya ketika Subrumah bertalbiyah, Allah labbaik Allahumma an Subrumah, ya Allah, aku bertalbiyah untuk Subrumah. Kata Nabi, siapa Subrumah? Kata dia, saudaraku ya Rasulullah. Kata Nabi, haji dulu untuk kamu, baru untuk Subrumah. Maka di sini Pak Bu jamaah, di sini ya ada 2 nih. Ada orang tua berwasiat, maaf, sudah daftar haji, tinggal berangkat, qadalah wafat. Maka antum wajib tunaikan hajinya. Kan itu sudah dikeluarkan untuk Allah. Yang kedua, ada orang tua wasiat. Dek, ini harta abah ada. Abah berwasiat kalau abah meninggal, hajikan abah atau umrahkan. Maka juga wajib karena ini wasiat. Tidak ada hutang dan tidak ada wasiat, maka ini bentuk ihsan. Tapi dengan syarat yang membadalkannya harus pernah haji atau umrah. Walaupun bukan dari anak atau keluarganya atau orang lain, menyewa orang lain untuk haji dan umrah untuk keluarganya. Maka haji dan umrah ini juga termasuk yang dibilang. Kemudian, ayat ikhramukumullah, ya, adalah sudah tadi, cuma ini dari orang lain, bersodakoh atas nama dia. Sodakohnya banyak tadi, bisa uang. Ngapain Pak? Oh, aku mau gali sumur. Buat siapa? Buat ayahku. Aku mau bangun masjid. Buat siapa? Buat umiku. Sodakoh harta untuk orang tua. Untuk orang-orang yang sudah wafat, nggak mesti orang tua. Maka boleh Pak bersodakoh, ya, untuk yaitu kata Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, seketika ada seorang, ya, hadis Aisyah bertanya Rasulullah, ya, masih bisa tapi pasti dia akan ya Rasulullah, ibuku meninggal. Dia ketika sakarat dia ingin bicara, seperti kalau bicara dia ingin bersedekah. Maka kata Nabi, tasaddaq anha, bersedekahlah untuknya. Maka dibolehkan ya dengan berbagai macam sedekah. Ya Kemudian selanjutnya apa Pak? Memenuhi nadar. Tadi ya. Nadar itu tadi, kalau tadi babnya puasa, sekarang nadar apa aja? Contoh misalkan, aduh ya aku kalau aku berhasil ini, aku akan misalkan sedekah ke yatim. Atau aku akan nyumbang pesantren, nyumbang pembangunan masjid. Maka wajib kita tunaikan nadarnya. Namun saya ya ingatkan para ikhwah, jangan bermudah-mudah bernadar. Ya, karena bernadar itu kata Nabi, biasanya yang nadar itu orang pelit. Kalau aku sehat, aku akan sedekah. Tapi kalau nggak sehat-sehat, kalau aku lulus UMPTN, aku akan berinfak. Kalau nggak lulus, meregehese bakhil. Ya. Kemudian ikhwan, persaksian baik kaum muslimin. Allahu Akbar. Pak Bu, makanya kita ini punya PR nih Pak. PR hidup melukis kisah kebaikan. Sehingga ketika antum wafat, orang memuji antum. Maka Pak, ada satu jenazah lewat di depan Nabi, kata Nabi wajabat. Ada satu lagi lewat di depan Nabi, kata Nabi wajabat. Apa wajabatannya? Wajib, kata Nabi. Maka sahabat datanya, ya Rasulullah, kok bisa antum lewat jenazah pertama kau bilang wajib? Lewat jenazah pertama lalu para sahabat memujinya. Lalu kata Nabi wajib. Yang kedua jenazah lewat, sahabat pada mencelanya, mencibirnya, kata Nabi wajib. Lalu ditanya Rasulullah, yang pertama kau katakan wajib. Wajib apa? Wajib masuk surga. Yang kedua wajib masuk neraka. Karena dicela, dicaci dan dimaki.
Lalu kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ard, antum adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Maka naam pujian orang lain kepada kita itu manfaat. Ya ketika sudah mati, kita dipuji, dikenang, masya Allah fulan, fulan, fulan. Ya, jangan disyukurin. Mana fulan mati? Alhamdulillah. Hah? Mampus lu. Enggak dari dulu lu mati kan gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Naam. Termasuk tadi ya. Naam, berkurban. Pak Bu, oh ini masalah kurban ya. Kurban itu wallahualam yang sahih secara sunnah, kalau ingin menyambungkan pahala kurban kepada yang sudah wafat, yaitu dalam perserikatan pahala saja, bukan perserikatan kepemilikan. Paham tidak? Satu kambing milik berapa orang? Satu orang. Satu sapi milik berapa orang? 7 orang. Maka namanya itu serikat kepemilikan. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Oke. Nah, serikat kepemilikan ini secara sunnah hanya untuk yang hidup. Punya siapa ini kambing seorang? Punya Ahmad. Mana Ahmad tuh? Ahmad masih hidup, is okay. Punya siapa ini sapi 7 orang? Oh, punya Alan, Fulan dan seterusnya 7. Mana tuh? Ada semuanya, is okay. Ya, itu secara sunnah. Namun di sana ada serikat yang kedua, namanya serikat pahala. Ya, dalam berkurban. Dengarkan, Nabi SAW kalau nyembelih kambing, Nabi kalau menyembelih kambing, Nabi katakan Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal hada min Muhammad wa min ummati Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nabi nyembelih kambing, kata Nabi, ya Allah, Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari seluruh umat Muhammad. Satu kambing. Keluarga Muhammad berapa? Umat Muhammad berapa? Satu kambing. Maka, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, serikat kepemilikan, milik Muhammad. Ya Allah, terimalah ini juga dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad, serikat pahala. Maksudnya, ya, sebarkanlah pahala kurbanku ini juga kepada seluruh keluargaku dan naam umatku seluruhnya. Makanya kata para ulama, antum nih, kita nih, alhamdulillah pernah mendapatkan pahala kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Pak, terakhir saja, mohon maaf ya, waktu ya. Terakhir saja saya akan sebutkan. Nah itu tadi ya, itu amalan-amalan yang dari orang lain hadiah ke kita. Dan amalan hasil karya kita. Itu gaji pensiun kita atau hadiah kita. Saya akan sebutkan, Syekh menyebutkan di akhir bab ketiga, ibadah yang pahalanya tidak akan sampai. Walaupun sebagian orang mengatakan menyangka itu sampai. Bismillah. 1, tulis aja. Qiraatul Fatihah lil arwah. Menghususkan baca Al-Fatihah ini untuk ruh yang sudah mati. Yang sering kita lihat ya, sering kita dengar. Ila hadrati Syekh fulan atau siapa gitu. Al-Baqarah ya. Nah, Al-Fatihah. Ini sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Tidak pernah Nabi dan sahabat mencontohkan perkara itu. Maka ya, hendaknya kita tidak tiru dan kita tidak contoh. Mengkhususkan Al-Fatihah untuk mayit. Taib, yang kedua, menghidangkan makanan untuk pentakziah. Menghidangkan makanan untuk yang takziah meninggal, takziah kematian. Bahkan sengaja bikin makanan dibagikan. Keliru, salah. Kata Nabi, dengarkan Pak, Bu. Ketika Ja'far meninggal, kata Nabi, inna ala Ja'far qad sugilu bisa'ni mayyitihim. Sesungguhnya keluarga Ja'far sedang disibukkan dengan urusan kematian keluarga mereka. Fa asna'u lahum ta'aman. Hei masyarakat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Dibalik sama orang Tangerang, hei keluarga Ja'far, bikin makanan, nanti masyarakat mengambil beseknya. Terbalik. Sudah mah jatuh tertimpa playover. Menting tangga Pak. Playover. Astagfirullah. Dibebani. La ilaha illallah. Bahkan terkadang ya Allah, uang yang digunakan untuk masak dan seterusnya, ternyata uang harta si mayit yang seharusnya diwariskan kepada mungkin sebagian mereka yatim. Aduh musibah ini Pak. Yang pasti seperti itu. Kemudian
Membacakan Al-Quran di kuburan. Ini tidak sampai. Bahkan diharamkan dalam agama kita. Nggak akan nyampe nih Pak. Ya Allah, dari mulai awal hari kematian, baca Yasin, baca ini, baca itu. Ini tidak akan sampai Pak. Karena ini menyelisih dalil. Yang selanjutnya sama. Menyewa orang untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Hah? Berapa hari Pak? 40 hari. Di mana? Di kuburan. Wah, maaf ya, saya punya pengalaman nih. Pahit banget nih Pak. Ya. Dulu ketika kita belum kenal sunnah, ya, kakek kita meninggal. Saya waktu itu masih SMA apa SMP lupa deh. Tapi masih ingat sampai hari ini. Datanglah segerombolan beberapa yang pakai sorban dan seterusnya. Nawarkan diri. Hah? Mau dibacain Quran enggak? 40 hari. Lalu setelah itu terjadilah transaksi. Ditanya, mau di kuburan atau di rumah? Kalau di kuburan harganya segini, di rumahnya segitu. Aduh mahal teuing cenah. Kemahalan. Ya sudah di rumah saja. Masya Allah. La ilaha illallah. Nawarkan jasa baca Quran. Tawar menawar. Lalu setelah terjadilah transaksi di rumah. Masih mau berapa? Mau ngasih makan apa mau lagis? Tahu lagis gak? Mau bebas makan. Kalau bebas makan sekian harganya. Kalau ngasih makan agak kurang lah harganya. La ilaha illallah. Musibah nih Pak. Ya, lihat ditransaksikan. Dibisniskan. Wallahi billahi tallah tidak akan sampai kepada mayit. Dan itu bid'ah dalam agama. Ya, lanjut. Mengadakan acara-acara ya tertentu setelah kematian. Mohon maaf ya, ini banyak dilakukan di kita. Maaf, dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Memperingatkan kematian untuk dihadiahkan kepada mayit ini, subhanallah Pak Bu, sama sekali tidak datang contoh, tuntunan dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menanam bunga di atas kuburan dengan asumsi dulu katanya Nabi pernah melewati 2 kuburan, kata Nabi dua-duanya sedang diazab. Ya, maka Nabi mengambil sebuah pelepah kurma. Lalu Nabi bagi 2 tuh pelepah kurma. Lalu Nabi tancapkan 1 pelepah di yang kubur satu pelepah di kubur lain. Kata Nabi, semoga meringankan adab mereka selama pelepah ini belum kering. Ini yang dijadikan dalil. Lalu ditanamilah bunga. Makanya ikhwan, ini enggak nyambung. Pertama, dari mana? Nabi itu nancapkan pelepah kurma. Kata Nabi, ini syafaat, barangkali meringankan adab mereka. Karena mereka yang satu sering ngadu domba, yang satu sering kalau kencing gak cebok atau gak nutup diri. Aurat kemana-mana. Muslim-muslim, diadab di kuburannya. Tapi ketika antum mengatakan anak tanam kembang, barang saling meringankan, berarti antum meyakini yang di dalam diadab. Dari mana antum tahu? Kalau Nabi itu tahu, Allah kasih tahu, itu ya mukjizat, itu adalah wahyu. Tapi antum tahu dari mana yang diadab. Dan itu sudah suudon antum. Wah, tanamin kembang. Berarti suudon yang lagi diadab di bawah. Yang kedua, Nabi tidak nanam kembang. Kembang dan bunga dan pohon ada di zaman Nabi. Tapi yang ditanam pelepah kurma. Kalau sekarang berarti pelepah apa? Kelapa. Iya. Sehingga kata Nabi, semoga meringankan adabnya selama yaitu pelepah kurmanya belum basah. Belum kering. Terus yang selanjutnya menghususkan ziarah di waktu tertentu. Ini budaya di kita nih Pak. Penting nih Pak, dengerin. Jangan salah kaprah ya. Jangan mengatakan Fakhruddin mengharamkan ziarah. Dakwah salafi itu mengharamkan ziarah kubur. Salah. Kata siapa? Kita mensunahkan, kita menganjurkan. Tapi dengan tata cara Nabi. Salah satu yang dilarang oleh Nabi yaitu Nabi pernah berdoa begini, Rabbi la taj'al qabri idan. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku id. Apa id itu? Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maksudnya id itu yang didatangi berulang-ulang di waktu yang sama. Nabi mengharamkan, melarang mendatangi kuburan di waktu yang sama berulang-ulang. Antum tiap malam kapan? Ana malam Jumat Ustaz. Antum, ana bulan Maulid. Antum, ana Lebaran.
Pokoknya ziarah kuburnya di malam tertentu, di tanggal tertentu, di bulan tertentu, di waktu yang sama berulang-ulang itu haram. Tidak akan sampai ke mayit juga. Ya, adapun antum ya sambilan pulang mudik ya berziarah kubur ke bapak pas Ramadan atau pas mudik, monggo saja. Tapi kalau tidak ada niat kecuali itu di waktu yang ditentukan, maka ini tidak benar. Ya. Naam, menghadiahkan sholat untuk mayit. Ada Pak. Di kampung kita sebagian ada. Ada namanya sholat hadiah. Sholat hadiah. Maaf ya. Biasanya kita sholat apa nih? Sholat jenazah. Lalu maaf orang-orang tertentu dikasih amplop. Ditulis di situ sholat hadiah. Nanti di rumahnya sholat lagi. Sholat biasa. Sujud dan ruku 2 rakaat. Hadiah untuk mayit. Ini bid'ah. Ini yang akan nyampe. Namanya sholat hadiah. Ya. Naam. Terakhir yaitu membangun dan menghias-hias kuburan. Membangun dan menghias dan mewarnai kuburan. Ini tidak akan berdampak sedikit pun. Bahkan kalau yang mayitnya berwasiat agar dibangun, dia akan terlaknat. Karena Nabi mengatakan, la'anallahu ya al-Yahudu wa Nasar, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi melarang membangun apapun bangunan, mewarnai kuburan, menulis tulisan apapun di atas kuburan. Nabi melarang membawa lampu khusus di kuburan tertentu. Nabi melarang kita duduk-duduk di atas kuburan. Ini semuanya dilarang Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin, mohon maaf itu barangkali ya cukup panjang kajian kita karena satu buku ya. Penulisnya bikin berapa bulan nih? Ya kita baca cuma nggak nyampe 2 jam. Luar biasa. Antum ini Masya Allah ya. Ini fakultas apa nih? Fakultas Ekspres. Ya gitu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum Muhammad. Itu barangkali bisa sampaikan. Wallahu alam, terserah. Antum buka pertanyaan atau memang sudah selesai? Terserah antum. Ya. Masih ada waktu, monggo. Bila ada yang ingin bertanya, falyatafaddal. Semoga tidak ada yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Masya Allah. Pertanyaan bagus, sangat bagus. Dijawab oleh hadis Nabi, bukan oleh saya. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Wa man ya'mal hamma bihasanatin fa'amilha kataballahu asra hasanatin ila ad'afin katsirah. Siapa yang punya niat, rencana, program, satu amalan, tentunya amalan yang diridhoi oleh Allah, lalu qadarullah enggak kesampaian, maka telah dicatat baginya pahala amalan sempurna. Pahala amalan sempurna. Dan kalau kesampaian, maka dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 sampai lipatan yang tak terhingga. Ana rencana haji Ustadz tahun ini. Ceger Covid. Dah Covid mati lagi. Catat sudah. Sudah. Ya. Makanya minimal antum niat aja dulu. Ya. Rencanakan, niatkan, programkan. Nanti kesampaian enggaknya terserah nanti. Ya, karena niat itu memiliki ya kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betul, rencana-rencana apalagi sudah disetting dengan sedemikian, direncanakan ya, diusahakan, dimusyawarahkan dan seterusnya,
Baru niat saja, aku nanti ingin ini dan itu. Nanti malam aku tahajud, insya Allah. Aku pengen tahajud, udah lama nih gak tahajud. Bangun jam 7 juga. Atau bangun pas azan. Sudah dicatat Pak, dicatat Pak. Ya, gitu dicatat. Barakallahu fikum. Naam. Ada yang lain? Ya. 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 Bab mendatangi kuburan. Perhatikan ya, bab mendatangi. Pertama, ziaratul kubur sunnah. Tidak sampai wajib. Yang kedua, ziarah kubur sebetulnya niat utamanya bukan untuk si mayit. Tapi untuk antum. Ingat ya, fungsi ziarah kubur ini jangan salah kaprah nih. Fungsi ziarah kubur sebetulnya yang paling pertama buat antum. Kata Nabi, zurul kubur. Fa innaha yudzakirukumul akhirah. Ziarahilah oleh kalian kuburan. Karena itu mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Baru ketika kita dikubur mengucapkan salam. Dan ingat bahwasanya di kuburan itu tuntunan nabinya cuma ngucapin salam. Walaupun sebagian ulama boleh membolehkan tambahan doa. Tapi untuk mayit bukan buat kita. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Antum lana sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Yaghfirullahu lana walakum. Segitu saja. Tidak ada rangkaian-rangkaian yang seperti kita saksikan hari ini. Baca dzikir itu 100, baca dzikir ini 100, baca ayat ini dan surat ini, doa-doa bersama dipandu. Bahkan ada kuncen yang bantu ziarahnya. Itu semuanya subhanallah akhi, mana yang lebih cerdas, antum apa Rasulullah? Sementara agama Rasulullah sudah sempurna. Jangan mendatangkan sesuatu yang Nabi tidak pernah ajarkan. Ya, ziarah kubur itu cukup mengucapkan salam. Dan ziarah kubur tujuan utama untuk antum. Kenapa? Karena kalau bab doa, ya, bab doa itu, akhi dengar ya, bab doa itu di tahajud lebih hebat. Di sujud antum lebih hebat. Antara adzan dan qomat lebih hebat. Ketika turun hujan lebih hebat. Ketika haji dan umrah safar lebih hebat. Bab doa itu lebih hebat selain di kuburan. Karena di kuburan itu mengucapkan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait ziarah kubur, silahkan bebas. Tidak ada waktu tertentu, tidak ada tanggal tertentu, silahkan. Nah kalau antum sudah katakan punya jadwal, ana setiap malam Jumat, ana setiap malam misalkan apa bulan A, bulan B, jadi bid'ah. Ya. Yang ketiga, kalau sampai safar, mayah-mayah perjalanan sampai ngabisin uang, ninggalin keluarga, ngeluarin duit, tenaga, sekedar ziarah kubur tidak boleh. Karena kata Nabi, la tusaddu rihal, jangan meletih-letih perjalanan, jangan menyusah-nyusah perjalanan, memayah-mayah perjalanan illa salasi masajid, kecuali ketiga masjid. Masjidi hada, masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Antum orang mana? Oh, orang Cirebon. Sengaja ngajak safar untuk kuburan walaupun orang tua antum tidak. Oh, pas mudik kebetulan kuburan dekat rumah. Monggo, tidak ada masalah. Tujuan utamanya mudik. Ya, tujuan utamanya mengunjungi orang yang masih hidup, silaturahim. Sambil saja. Ya, maka tanpa ada syadurihal, tanpa juga menentukan waktu tertentu. Naam. Ustaz, hadis yang memberi nafkah kepada istri, apakah itu wajib? Bagaimana jika suami berat atau harus diminta terlebih dahulu? Nah, tentunya Allah yang jawab dalam Al-Quran surat An-Nisa. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, maksudnya istrinya. Ya, bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki dinobatkan menjadi pemimpin di rumah tangga? Kenapa? Satu, karena memang keutamaan Allah. Yang kedua, karena mereka lah yang memberikan infak, memberikan nafkah. Ya, maka memberikan nafkah. Antut imaha idza ta'imta, berikan dia makan kalau kau makan. Antaksuha idza kasauta, berikan dia baju kalau kau berpakaian. Ini kewajiban. Jangan mau enaknya aja kawin terus bakhil. Iya, terus lu gitu pengen poligami lagi ya, sebelekok nih. Iya, sudah bakhil, istri satu saja melarat, mikirnya poligami, wah tambah melarat, dikasih dedek anak orang. Ya, gitu. Maka wajib, dosa. Kata Nabi, cukuplah sebuah dosa bagi seorang laki-laki dia melalaikan kewajibannya. Kewajiban diantaranya nafkah lahir. Ya, nafkah lahir. Maka tentunya ini wajib dan berikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan tentunya sesuai juga dengan kemampuan. Ya. Suami ana sudah meninggal dunia dan meninggalkan usaha. Qadarullah, ana tidak ada anak. Setiap bulan ana tetap memberi uang bulanan pada mertua ana. Dan amalnya ana apa? Dan anaknya. Ana niatkan untuk suami. Terkadang orang tua ana sendiri dinomor duakan dalam memberi uang bulanan. Yang ana bertanya, salahkah ana dalam memprioritaskan? Barakallahu fikum ya ikhwah. Ya tentunya ya tidak ada anak berarti ada usaha ya. Nah, tentunya bab ihsan ya. Bab ihsan ada prioritas. Prioritas itu ada prioritas personal, ada prioritas kebutuhan. Contoh prioritas personal tentunya orang tua sendiri lebih diutamakan daripada mertua. Walaupun dua-duanya kemuliaan ketika kita memberikan. Yang kedua prioritas kebutuhan. Ya, maka di sini misalkan ternyata memang mertua lebih melarat, lebih miskin, lebih membutuhkan. Orang tua kita alhamdulillah masih banyak jalan rezekinya atau ada jalan rezekinya. Maka tentunya dalam hal ini di sini pertimbangan maslahat dan madarat. Sisi kebutuhan barangkali yang kita dahulukan tanpa kita meremehkan juga berbagi dengan orang tua kita. Kalau itu keadaannya maka insya Allah tidak ada masalah. Ya. Ustaz, apakah sunnah ketika masuk kuburan melepas sendal? Naam. Ketika kita masuk ke pekarangan kuburan, Nabi dan para sahabat melepas sendal mereka. Ini sebagai bentuk penghormatan karena mukmin itu ya mulia dan terhormat baik ketika dia masih hidup atau sudah wafat. Nah, ini termasuk sunnah dan hadis itu tentang itu ada dan sahih dari Nabi SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.